Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 171 Sang Penguasa yang Mendominasi. Tepat saat suara itu terdengar dan tekanan menyelimuti segalanya, sesosok berdiri di depan Chu Feng seperti hantu dan menempatkan Chu Feng dan Su Rou di belakangnya. Orang itu mengenakan jubah putih di bahunya dan juga menutupi wajahnya. Dia tidak lain adalah spiritualis dunia yang diundang oleh Sekolah Naga Biru dengan harga yang sangat tinggi, dan juga disebut sebagai ahli nomor 2 di Sekolah Naga Biru, Zhuge Liuyun. Ini Penatua Zhuge. Apa yang terjadi? Mengapa Penatua Zhuge membela Chu Feng? Apakah ada hubungan antara keduanya? Jika dikatakan bahwa kemunculan Tetua Li masih agak terduga, kemunculan Zhuge Liuyun jelas tidak terduga. Kemunculannya dapat dikatakan mengejutkan semua orang. Perlu diketahui bahwa di dalam Sekolah Naga Biru, orang yang paling ditakuti semua orang bukanlah Kepala Sekolah Naga Biru, juga bukan Enam Pelindung, juga bukan Zhongli Yihu. Pada saat itu, orang yang paling ditakuti adalah tetua yang berdiri di depan Chu Feng, Zhuge Liuyun. Namun dibandingkan dengan kebingungan orang lain, Su Rou bersukacita. Dia secara pribadi telah melihat Zhuge Liuyun menerima Chu Feng sebagai muridnya, jadi dia sangat tahu bahwa demi Chu Feng, lelaki tua itu membunuh Leng Wusui yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Pada saat itu, sejak dia muncul, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh Chu Feng lagi. Saat emosinya bergejolak, Su Rou diam-diam mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Dia menemukan bahwa Chu Feng tenang dan acuh tak acuh. Meskipun ada juga kebahagiaan yang terpancar di wajahnya, tidak ada terlalu banyak ekspresi terkejut, seolah-olah semuanya sesuai harapan. Melihat itu, Su Rou mengerutkan bibirnya dan berkata dalam hati, pria ini. Tidak heran dia berani melakukan hal yang begitu berani. Dia sudah tahu bahwa Zhuge Liuyun akan membantunya. Zhuge Liuyun, aku hanya ingin menyelesaikan dendam pribadi. Mengapa kau perlu mempersulitku? Zhongli Yihu mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk merendahkan nada suaranya. Dapat terlihat bahwa ia juga takut pada Zhuge Liuyun. Dendam pribadi? Dendam pribadi apa? Tanya Zhuge Liuyun acuh tak acuh. Anak ini membunuh muridku. Sebagai gurunya, aku membalaskan dendam muridku. Apakah itu dendam? Zhongli Yihu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Itu memang dendam, tapi karena sudah seperti ini, itu berarti aku harus lebih ikut campur dalam masalah ini. Zhuge Liuyun tersenyum. Apa maksudmu? Ketika kata-kata itu keluar, Zhongli Yihu tidak hanya sedikit tercengang, hampir semua orang di tempat kejadian memiliki otak yang dipenuhi kabut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memperdalam dugaan mereka terhadap hubungan Chu Feng dan Zhuge Liuyun. Kau ingin membunuh Chu Feng untuk membalaskan dendam muridmu. Sebagai gurunya, itu sangat masuk akal. Namun, Chu Feng adalah muridku sendiri. Sebagai gurunya, aku melindungi muridku. Itu juga masuk akal, kan? Zhuge Liuyun merentangkan tangannya dan mengatakannya dengan sangat santai. Kata-katanya yang tampaknya biasa saja bagaikan kilatan petir di langit yang cerah dan gemuruh guntur di danau yang tenang. Seketika, kerumunan menjadi gempar. Apa? Chu Feng adalah murid Zhuge Liuyun. Kapan itu terjadi? Itu tidak benar, kan? Apa aku salah dengar? Leng Wusui mengikuti Zhuge Liuyun begitu lama, tetapi dia bahkan tidak menerimanya secara resmi sebagai muridnya. Kapan Chu Feng ini menjadi muridnya? Bagian mana yang dia sukai dari Chu Feng? Apakah bakat Chu Feng dalam kultivasi bela diri? Itu berarti Chu Feng juga memiliki kekuatan spiritual, dan Zhuge Liuyun ingin membesarkannya menjadi spiritualis dunia. Kerumunan itu benar-benar meledak dan mereka membuat berbagai macam dugaan tentang hal itu. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan orang-orang di tempat kejadian sama sekali tidak siap. Itu benar-benar menghantam hati kecil mereka dan mereka tidak dapat mengikuti apa yang terjadi pada saat itu. Zhuge Liuyun, lelucon macam apa ini? Kau mengatakan bahwa anak ini adalah muridmu. Zhongli Yihu juga terkejut dan bahkan tidak mempercayainya. Jika dikatakan dia aneh, maka Zhuge Liuyun lebih aneh darinya. Jika dia memiliki persyaratan yang ketat untuk menerima murid, maka Zhuge Liuyun memiliki persyaratan yang lebih ketat lagi. Dia bahkan berpikir bahwa Zhuge Liuyun tidak akan menerima seorang murid pun seumur hidupnya. Mengapa dia tiba-tiba menerima seorang murid, dan itu bahkan Chu Feng? Apakah aku kurang jelas tentang hal itu? Zhuge Liuyun tersenyum, lalu berkata, tidak apa-apa. Aku akan mengatakannya lagi. Semua orang di sini, dengarkan baik-baik. Chu Feng adalah satu-satunya muridku. Jika ada yang berani menyentuh jarinya, orang itu akan menjadikan aku, Zhuge Liuyun, musuh. Tidak peduli siapapun itu, aku akan membunuhnya tanpa ragu. Suara Zhuge Liuyun sangat tebal dan memiliki daya tembus yang sangat kuat. Setelah menembus lautan manusia, suaranya bergema seperti lonceng di dalam panggung hidup dan mati. Setiap orang yang mendengarnya tercengang. Pada saat itu, banyak orang terdiam.
Namun, mereka mendapat jawaban di hati mereka. Mereka akhirnya tahu mengapa Chu Feng berani menantang Gong Luyun, mengapa dia berani menghancurkan kultivasi murid-murid pelataran dalam, dan mengapa dia berani membunuh Wu Jiu. Itu karena dia memiliki guru yang cukup mengesankan, Suge Liuyun. Zhongli Yihu, apakah kau masih akan menyerang muridku? Suge Liuyun berkata dengan acuh tak acuh. Kulit Zhongli Yihu berubah ungu dan raut wajahnya berubah. Wajahnya menjadi seburuk mungkin, dan sambil mendengus dingin, dia bersiap untuk berjalan menuruni panggung hidup dan mati karena dia tidak akan menyerang Suge Liuyun demi Wu Jiu. Berhenti. Namun, sebelum Zhongli Yihu pergi, sebuah formasi roh menyegel seluruh tahap hidup dan mati dan secara paksa mengunci Zhongli Yihu di dalamnya. Suge Liuyun, apa yang kau inginkan? Zhongli Yihu menjawab dengan sedikit panik. Ia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah menyerahkan semua itu, lelaki tua itu masih tidak mau melepaskannya. Aku masih bertanya padamu. Apa kau tidak mendengarnya? Suge Liuyun juga tidak senang dan nadanya jelas berubah dingin. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhongli Yihu benar-benar ketakutan. Di dalam sekolah naga biru, dapat dikatakan bahwa dia tidak takut pada langit maupun bumi, tetapi dia hanya takut pada satu orang, yaitu Suge Liuyun. Tidak peduli itu metode atau kultivasi, dia lebih rendah darinya. Jika kau tidak mengerti, aku bisa mengingatkanmu. Hentikan pikiran untuk menyakiti Chu Feng. Jika Chu Feng menemui masalah, orang pertama yang akan kucari adalah dirimu. Saat itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa melindungimu. Suge Liuyun mengatakannya dengan sangat keras dan dia tidak peduli dengan perasaan Zhongli Yihu. Semua orang tak kuasa menahan napas ketika melihat pemandangan itu. Di dalam sekolah naga biru, kemungkinan hanya Suge Liuyun yang berani berbicara kepada Zhongli Yihu seperti itu. Baiklah, aku berjanji tidak akan menyentuh Chu Feng lagi. Yang tidak terduga adalah saat berhadapan dengan Suge Liuyun, Zhongli Yihu tidak membantah dan menyerah saat dihadapkan dengan situasi sulit di hadapan orang banyak. Bagaimana orang-orang tahu bahwa jauh di dalam hati Zhongli Yihu, dia benar-benar takut pada Suge Liuyun. Hanya mereka yang melihat metode kejam Suge Liuyun yang bisa merasakannya. Apa yang ada di hadapan kengerian itu? Itu bahkan tidak bernilai sepeser pun. Lebih tepatnya seperti itu. Suge Liuyun tersenyum sambil merasa bangga pada dirinya sendiri, dan mengikuti tawanya, formasi roh yang menyelimuti panggung hidup dan mati juga menghilang. Zhongli Yihu sudah tidak punya muka lagi dan tidak lagi tinggal di sana. Dia melompat maju dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan panggung hidup dan mati, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Setelah itu, Suge Liuyun mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitar panggung. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Direktur Departemen Hukuman Pengadilan Dalam, Liu Chengen. Pada saat itu, wajah Liu Chengen berubah drastis dan tubuhnya gemetar. Jantungnya juga berdebar kencang dan keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan memiliki Suge Liuyun di belakangnya. Dia adalah sosok yang ditakuti oleh seluruh sekolah naga biru. Dia benar-benar ketakutan, sampai-sampai tubuhnya gemetar. Namun, setelah Suge Liuyun berbicara, barulah dia tahu bahwa malapetaka sedang menghadangnya. Jadi kamu yang ingin menghukum muridku?